Iya, selamat pagi para pemalas. Gua lagi mau ngetes sepatu Ardiles Coventry. Ya, salah satu sepatu viral dari Ardiles yang apa ya? Yang katanya mau restock tar lagi gitu ya. Dan gue udah bareng sama Bunker di sini. Gua ini pengen ngetes sepatu ini ke beberapa trek lari di Bandung. Jadi kita bakal lihat di sana apakah sudah ada orang-orang yang beraktivitas atau belum gitu ya. Dan gue di klakson mobil, anjay. Ya seperti itu. Kita lihat aja keseruannya, oke? Doakan gue survive. Pasti sih sepele gini doang. Start! Let's go! Kenapa gue pinggang gue goyang anjir? Anjay, ada ular. Anjay, aduh. Ya, 6 km pertama lagi di TPU Maleer. Ya, overall pakai Adidas Coventry ini jari-jari kaki gue sakit karena strike gue kebanyakan pakai kaki depan ya, jadi wajar. Terus karena si sepatunya ini kurang cushioning banget, cushioningnya kurang, jadi ya itu kaki lu langsung serasa napak ke tanah gitu kaki lu, ya kayak barefoot tapi ya nggak barefoot juga gitu karena sepatunya punya bobot yang lebih berat, jadi beban ke kaki lu lebih besar, kurang lebih kayak gitu. Gue sebenarnya agak jiper sih sama sepatu ini buat jalan 30 km, tapi let's try it out. Oke. Oke, izinkan gue makan ransum pertama gue, roti. Jadi gue udah jalan dari kantor ke sini sekitar 8 km. Gue ada di Kiara Arta Park sekarang, di mana tempat orang-orang culture buat lari. Nah, dan gue udah tes ini Adidas Coventry di 8 km. Yang gue rasain adalah ini sepatu sebenarnya fitnya agak medium lah, medium ke sempit, tergantung kaki juga. Gitu di true to size 42. Seperti yang gue sampaikan sebelumnya, kalau si kaki gue itu udah mulai kerasa sakit karena nggak ada cushionnya di bagian depan, di kaki bagian depan. Kalau misalnya di tumit jelas ada karena dia stucknya lebih tinggi. Terus si overall breathability-nya sampai hari ini masih bagus sih, walaupun kayaknya ini kemasukan pasir banyak banget kaki gua, nggak tahu gimana ceritanya gitu. Tapi akhirnya jari-jari kaki gua ya perih gara-gara banyak pasirnya gitu. Dan overall gua masih nyaman sih, gua masih bisa jalan pakai sepatu ini. Seperti itu. Gue akan lanjut lagi jalan. Sekarang gue bakal jalan ke Sports Jabar, oke? Sambil jajan. 9.43 udah di Sports Jabar. Gue makan ransum kedua gue, yaitu Roma Sari Gandum. Overall 13,1 km. Kaki gue seperti biasa, kakinya tetap berasa sakit, telapak kakinya terutama di jari-jarinya juga. Terus surprisingly ini sepatu breathability-nya bagus, enak juga, dan kayaknya makin break in aja sih. Cuma minusnya pasir masuk-masuk sih ke kaki gua. Terus seperti itu gua bakal lanjut lagi ke venue selanjutnya. Terus kalau kalian nanya, kenapa sih bang lu sambil makan terus bang? Yang pertama gue butuh gula buat jalan jauh kayak gini. Yang kedua adalah biar ada sponsor brand masuk ya guys. Seperti itu. Jadi kalau kalian KOL tahulah harus ngapain ya. Seperti itu. Gue akan lanjut ke venue selanjutnya. Gue lupa kemana. Mungkin sekitar 5 atau 6 kilometeran dari sini. Seperti itu. Oke, enjoy. Apaan tuh?
Yes, balik lagi sama gua di 20 km. Ya, gua udah sampai di Gasibu dan jujur telapak kaki gue sakit dan lelah banget rasanya. Terus lutut bagian belakang gue juga nggak tahu apa namanya, ini hamstring atau apa, kayaknya bukan hamstring sih. Cuma ya kayak gitu. Itu yang gue rasain. Overall buat si sepatunya sebenarnya kalau misalnya kalian jalannya jaraknya pendek ya, atau kalau misalnya di jalanan mall kayak gitu, itu menurut gue masih oke sih, masih kerasa banget nyamannya. Cuman kalau misalnya udah jalan jarak jauh sama banyak permukaan jalan yang gak rata tuh, itu bakal berdampak besar banget buat kaki kalian gitu. Jadi gue lebih penasaran sih ntar kalau misalnya si Coventry 2.0 tuh yang supportnya lebih banyak dan cushion si midsole-nya lebih baik juga tuh, gue lebih penasaran sama dia sih daripada si Coventry 1.0 ini. Tapi overall kalau misalnya dipakai jalan jarak pendek, terus styling dan kayak cuman jalan-jalan manja di mall gitu, ini masih oke. Cuma kalau buat jalan jarak jauh 10-20 ribu langkah sehari, gue sih nono ya kalau pakai sepatu ini. Gue kayak kesakitan banget. Kalau lu lihat juga jari kaki gue bentuknya kotak-kotak kayak gitu gara-gara lengkungan si sepatunya itu nabrak-nabrak sama jari lu gitu. Berarti ini mengindikasikan kalau tapering si sepatunya ini lebih ke narrow dan itu cukup berdampak kalau lu jalan jarak jauh gitu. Tapi surprisingly, gue jalan di Bandung dan suhu 28 derajat, 20 km dengan waktu jalan 6 jam, gue nggak ngerasain gerah sama sekali sih. Jujur gitu, nggak ngerasain panas kayak bagaimana banget. Ya normal-normal aja gitu. Nah jadi intinya seperti itu. Gue sama Bangker pengen istirahat dulu, pengen ya minum atau makan, entah selonjoran dulu kaki bentar-bentaran. Dan lanjut lagi ke Sabuga ITB. Ikutin aja terus keseruannya, oke? Apaan tuh? Apaan tuh? Oke, satu-satunya DPR yang gue suka adalah di bawah pohon rindang ya guys ya. Ya, Bisa-bisa nemu begitu. ya itu di bawah pohon rindang. Karena, wah gila, ini Babakan Siluwangi, ini tempat yang mantep banget sih. Nah misalnya lu udah beres lari dari lapangan Sabuganya, terus dibawa ke sini dengan kopi susu gula aren, menurut gue itu salah satu hal yang paling indah bisa dilakukan di sini ya, apalagi sama teman-teman lu. Oke, overall gue langsung aja ke report tentang sepatunya. Ya, masih tetap sama, keluhannya sama. Karena nih kalau lu lihat di sini tuh tipis banget midsole-nya dan ini dia tuh lebih ke balik laginya tuh lama gitu. Jadi dia bounce back-nya lama. Makanya kalau semakin lama lu jalan, si midsole-nya semakin ambles dan akhirnya kaki lu makin merasakan napak ke tanah. Dan rasanya tuh kayak jinjit aja. Sedangkan kan ini heel-nya di sini lebih tinggi. Jadi lu agak sedikit jinjit. Makanya itu yang bikin bola-bola kaki lu sampai jari-jari lu keseluruhan sakit. Apalagi dari ini di kilometer 23,80 jam 1.50. Dan iya, itu aja terus yang gue rasakan. Apalagi waktu beres dari Sabuga, si jempol gue ini kayaknya udah mau pindah posisinya gitu. Udah kayak mau pindah posisinya, makanya ya sakit banget. Dan gue jalan jadinya agak dipelanin sama agak lebih hati-hati lah seperti itu. Nah overall sepatu ini enaknya tuh stabil. Gak kayak Bangker yang yang sling tijalike kalau bahasa Sundanya ya. Nah kalau ini enak aja, gue jalan dari tadi nggak ada selip, nggak ada kepit tipat-tilak dan lain-lain. Ini menurut gue worth it sih. Seperti itu aja, gue bakal lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Kemanapun Bangker pergi, gue akan ikut. Asik seperti itu. Oh iya, gue lupa, gue punya ransum terakhir. Sari Roti. Ya, kalau gitu brand lain yang mau masuk, silakan masuk. Thank you. Kilometer 2780 di Saparua. Nih gue lagi di trek larinya. Seperti itu, banyak juga yang latihan kurang lebih. Gak juga sih, gak ada yang latihan. Ya seperti itu. Overall ini 27 km, kaki gue udah hampir mencapai batasnya. Karena tiap gue jalan, jempol gue kiri kanan tuh sakit banget.
kayak mau lepas aja gitu dari posisi tulangnya gitu kan, udah capek banget karena makin kesini makin jauh lu jalan makin beban yang dirasain sama kaki lu dan bola-bola kaki lu tuh makin kerasa gitu. Jadi wah, belum lagi di dalamnya ada apa, kayaknya di jari-jari gue tuh ada pasir gitu loh, jadi kalau misalnya jalan tuh sakit gesrek-gesrek gitu. Dan ya itulah, kaki gua hampir sampai batasnya tapi gue masih bisa lanjut. Sebenarnya tenaga gue masih banyak banget cuma buat jalan segini gitu, cuma emang wah ini sepatu gila sih dipakai jalan ekstrim kayak gini, enggak bisa sih gitu ya. Sip, jadi gue bakal lanjut lagi ke venue terakhir, tungguin aja. Oke, report langsung karena bunker sepertinya menyerah. Beliau menyerah guys nampaknya. Gue juga ya wajar sih, ini bukan gara-gara isu orangnya ya mungkin ya, tapi emang sepatunya kalau misalnya ada sepatu yang dipakai ekstrim tuh ya sakit aja gitu, gak nge-supportif lu jalan lebih jauh gitu kan. Dan gue juga ya gue sih gak akan nyerah ya, gue sih gak bakal nyerah, tapi emang sakit ya sakit bener. Gue apalagi kalau misalnya gue dijalanin lanjut kayak barang 5 atau 10 km lagi mungkin gue bakal cedera deh, karena si jempol-jempol gue tuh gila udah sakit parah banget. Tapi overall kesimpulan yang gue dapat adalah dari sepatu ini, midsole-nya ternyata dia tuh lebih cepat kempes daripada membal, nggak punya membal sama sekali malah gitu kan. Dia lebih kempes, jadi semakin lama lu jalan si midsole-nya semakin turun dan semakin tipis, akhirnya kaki lu semakin sakit. Anjay, lihat guys, bawa chill culture, panggil aku pelari culture. Sip, seperti itu sepatunya, tapi ya overall yang lain aman-aman aja sih, yang lain aman-aman aja. Breathability oke sampai sekarang gue udah pakai 8 jam lebih tapi masih kerasa ademnya ternyata gitu, nggak sepanas yang gue pikirkan dan gue kira. Terus ya udah seperti itu. Jadi emang sepatu ini kekurangan banyak support sih, emang kurang minim banget supportnya. Jadi alangkah baiknya kalau lu pengen beli sepatu ini tuh emang buat style aja, buat casualan aja sehari-hari, jalan lu maybe cuma 5.000 sampai 10.000. Karena gue pakai sepatu ini udah 45.000 km di jam gue, di smartwatch gue. Terus kalau misalnya pertimbangan berikutnya adalah kalian nungguin aja dulu Ardiles Coventry 2.0. Itu supportnya lebih mantap, tapi gue nggak tahu ya midsole-nya bakal lebih bagus atau enggak. Karena gue waktu itu megang aja, udah sempet nyoba banget, belum nyoba fitting banget. Jadi seperti itu, tungguin aja. Overall ya Ardiles Coventry ini approve aja untuk jalan biasa casualan. Tapi kalau misalnya buat dipakai jalan ekstrim, jalaton seperti ini, konten gila dari si bunker ini, mampus lu ya. Nah, kurang recommended ya seperti itu. Next, kalau menurut kalian harusnya jalaton pakai sepatu apa lagi? Biar bisa kami review, Syukolis review. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditambah beli yang ada di affiliate YouTube, oke? See you.